Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu bahan listrik dasar. Ya, untuk mata kuliah lain teman-teman bisa cek di playlist ya. Let me start. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang pengertiannya. Bahan listrik dalam sistem tenaga listrik merupakan salah satu elemen penting yang akan menentukan kualitas penyaluran energi listrik itu sendiri. Suatu bahan dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Wujud bahan tertentu juga bisa berubah karena pengaruh suhu. Nah, selain pengelompokan berdasarkan wujud, teknik listrik, bahan-bahan juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, kita biasa tahu dengan bahan pengantar, konduktor, lalu ada isolator, ada semikonduktor, ada bahan magnetis, dan superkonduktor. Terus ada bahan nuklir, lalu juga ada bahan khusus seperti bahan pembuatan kontak-kontak, sekring, dan sebagainya. Yang pertama kita dahulu bahas tentang fungsi. Fungsi bahan pengantar pada teknik listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lain. Sifat pentingnya itu adalah tahan jenis listrik, koefisien suhu tahanan, daya hantar panas, kekuatan tegangan tarik, dan timbulnya daya elektromotoris termo. Lanjut yaitu kita masuk ke daya hantar listrik. Yang perlu kita perhatikan adalah arus listrik yang mengalir dalam pengantar selalu memiliki tahanan dari pengantar itu sendiri. Nah, besarnya tahanan tergantung bahannya dan besarnya tahanan tiap meter dengan penampang 1 mm kuadrat pada suhu 200 derajat Celcius. Bisa teman-teman gunakan ini satuannya. Ya, teman-teman, R sama dengan P per nilai tahanannya berapa dibagi dengan luas penampang. Nah, ini untuk penjelasannya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke koefisien suhu. Nah, bahan untuk mengalami perubahan isi apabila terjadi perubahan suhu, memuai jika suhu naik, menyusut, atau dingin. Nah, ini untuk rumusnya koefisien suhu. Astagfirullah. Ya teman-teman. Nah, ini untuk R. R ini adalah besar tahanan akhir, satunya ohm. Lalu ada R0, besar awal, tahanan awal. Lalu ada T0, suhu awal, ada T1, suhu akhir, dan apa ya ini? Delta kah? Enggak ya. Segitiga ini ya, koefisien suhu tahanan. Lanjut kita masuk ke nilai tahanan jenis, berat jenis, dan titik cair. Daya hantar panas. Daya hantar panas ini menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan listrik satuan waktu dalam satuan jam ya. Lanjut ke sifat mekanis. Ini kenapa agak ke atas kali ya? Ya inilah. Ini kalau dipindah kayak gini jadinya teman-teman. Oh, ini aja kita pindahin. Oke lah. Ya. Nah, sifat mekanis penting untuk hantaran di tanah, maka bahan yang dipakai harus diketahui kekuatannya. Ya teman-teman. Nah, ini untuk cair apa gimana? Contohnya raksa, lalu ada gas, itu ada neon ya. Lalu ada timbulnya daya elektromotoris termo. Lanjut ada besarnya perbedaan tegangan yang terbangkit, itu kita bisa sebut dengan daya elektromotoris ya, daya elektromotoris termo. Nah, lanjut dalam pemilihan jenis bahan listrik gitu ya. Nah, ini menghambat lagi ya teman-teman. Ya. Nah, listrik, selain sifat listrik yang perlu diperhatikan itu ini ya teman-teman. Ada sifat mekanis, fisik, dan kimia. Mekanis itu apa? Mekanis itu perubahan bentuk dari satu benda padat akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut gitu. Fisik itu apa? Fisik itu adalah benda padat yang mempunyai bentuk yang tetap bentuk sendiri gitu ya. Dimana pada suhu tertentu pada benda itu tetap bentuknya tetap pula.
ya kan? Isi akan bertambah atau memuai jika mengalami kenaikan suhu dan sebaliknya. Benda akan menyusut jika suhunya menurun. Sifat kimia. Nah, sifat kimia ini berkarat adalah termasuk sifat kimia dari suatu bahan yang terbuat dari logam, ya, teman-teman. Lanjut adalah ini yang terakhir. Hal ini terjadi karena reaksi kimia dari bahan itu sendiri dengan sekiranya atau bahan itu sendiri dengan bahan cairan. Biasanya reaksi kimia dengan bahan cairan itulah yang disebut berkarat atau korosi. Sedangkan reaksi kimia dengan sekitarnya disebut pemburaman. Jadi untuk di bahan listrik ini ya, inti-intinya itu adalah itu bahannya itu kita perhatikan dulu. Kita itu jenisnya golongannya kemana, konduktor, semikonduktor, atau isolator, atau nuklir, atau automotor yang tadi ya. Nah, jadi kita juga harus perhatikan sifat mekanis, fisik, sama daya hentarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah materi kita kali ini tentang ilmu bahan listrik. Sedikit agak membagongkan ya, sedikit agak bikin bingung, tapi kita coba untuk teman-teman yang kurang paham bisa diputar 2 kali atau bisa baca lagi materinya, aku bagikan di description box ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar atau email di teknikambo99@gmail.com. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.